zakat itu disyariatkan supaya antum kaya. Gitu cara bacanya. Makanya orang-orang dulu itu, ya pengen kaya itu, bisnisnya pengen kaya, supaya bisa zakat. Bisa zakat, bisa infak. Ya gimana kalau nggak ada uangnya bisa zakat? Mustahil. Ya, jadi kaya itu biasa orang dulu, passionnya mereka tinggal milih. Passion itu biasanya ada 3 zaman Nabi itu. Kalau bukan orang kaya, orang berilmu, atau dengan tenaga. Ya kaya nanti bisa dibagi 2 dengan kedudukan. Jadi kalau saya urutkan begini. Ya. Jadi ada yang dengan jabatan, kedudukan, ada dengan harta, ada dengan ilmu, ada dengan tenaga. 1, 2, 3, 4. Ada yang menjadikan ini 1. Ini cuma 3. Ini Pak, Bu, zaman-zaman Nabi tinggal milih mau yang mana. Gitu. Saking ringannya. Cuma mendidik untuk mendapatkan ini, itu pun butuh perjuangan. 13 tahun ditanamkan dulu akarnya dalam jiwa. Fase Mekah. Pindah ke Madinah sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orientasi, visinya, cara berpikir mereka, tingkat panjangnya itu sudah bukan dunia lagi, tapi akhirat. Jadi mereka memahami dunia itu untuk bertugas saja, untuk dinas. Kembalinya ke akhirat. Bagaimana memilih aktivitas di dunia dalam berdinas supaya sukses ke akhirat? Maka diturunkanlah kemudian kemuliaan akhiratnya. Ini yang sering saya gambarkan dengan sederhana, menurunkan kurikulum surga ke bumi. Kan sederhana, di Quran kan dijelaskan. Yuk ngajinya diperbaiki ngajinya. Coba kalau ngaji tematik, turunkan supaya hidup kita itu berarti, terukur. Anda mau ke surga, mau surga yang mana? Kan ragamnya banyak, surga dengan Nabi ada, taman surga ada, seluas langit dan bumi ada. Ya, surga yang kelas biasa ada, sebiasa-biasanya surga juga. Ya, nikmatnya luar biasa. Dibagi 4, dari 4 diurutkan lagi. Ada yang Firdaus, ada yang Aden. Pintunya ada 8 amalan. Ada pintu Ar-Rayyan untuk yang puasa, pintu tahajud, pintu sedekah. Jadi ketika mereka menurunkan kurikulum ini, dijadikan passion di bumi. Contoh, ada surga seluas langit dan bumi. Ya, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegas Anda koreksi diri, introspeksi, evaluasi, dan berharap nanti saat pulang ke akhirat punya rumah di surga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang takwa. Apa amalannya? Ayat 134-nya ternyata amalan harta yang duluan. Alladzina yunfiquna fis sarai wadh-dharra. Yang gemar berinfak, infak. Ternyata infak itu bisa umum luas. Ya, nafkah ke suami, suami ke istri disebut infak. Awas Bu, nafkah itu singkatan dari infak. Dalilnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Pemberian pada orang tua, kerabat, saudara disebut infak. Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ya. Pemberian jenis sedekah cirinya infak. Ya. Dalilnya apa? Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Dari sini muncul zakat. Zakat disebut sedekah. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil. 8 golongan. Ini orientasinya kalau ingin mendapatkan surga, dengan surga yang indah, rumahnya luas, mewah, seluas langit dan bumi, silahkan ambil passionnya dengan harta. Makanya banyak orang kemudian, beberapa kalangan sahabat Nabi berusaha dengan passionnya. Ilmunya di sini, punya manajemen, bisnis, passionnya di ekonomi, dagang dia. Orientasinya apa? Supaya bisa mendapatkan surga tadi. Turunkan ke bumi kurikulumnya. Begitu diturunkan, maka dia ambil passion harta. Dia keluarkan bab bisnis dalam Al-Quran. Gimana cara bisnis yang baik? Ya, dia ikuti petunjuk Nabi. Jauhi ini, lakukan ini, tinggalkan riba, jauhi korupsi, jauhi kolusi, jauhi macam-macam, tinggalkan yang ini. Ini yang berkah, ini yang tidak. Keluarkan semua. Jadi passion kehidupan. Hasilnya bagaimana? Muncullah seperti Abdurrahman bin Auf. Modal cuman pakaian.
Modal pakaian Pak saat hijrah ke Madinah. Tiba-tiba 3 bulan saya jadi orang kaya, nomor 3 di Madinah. Setahun kapaknya terbuat dari emas. Setahun. Tapi pekerjaannya apa? Yang paling membahagiakan bagi beliau bukan saat datang peningkatan omsetnya. Jadi Pak, 600 truk isinya emas, perak, dan logam mulia itu biasa bagi beliau. 600 truk datang, isinya emas semua. Emas, perak, logam mulia, dan sebagainya datang. Biasa aja. Kapak terbuat dari emas. Coba. Tapi apa pekerjaannya? Tiap hari dilihat orang Madinah. Siapa yang tidak mampu disantuni sepertiga orang Madinah. Yang punya utang dibebaskan. Yang belum kerja dikasih modal. Malamnya disebutkan gak ketinggalan tahajud, gak ketinggalan tahajud. Bahkan sekelas Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, itu disebutkan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, sampai khatam Al-Quran tahajud. Bayangkan kaya sekaya-kayanya, kaya kan kaya dibagi 3. Kaya banget, kebangetan kayanya. Ya. Ini udah kebangetan kayanya masih tahajud juga. Yang sekarang apa? Sekaya-kayanya lihat kapaknya masih dari emas gak? Mungkin minyak kayu putih cap kapak aja nggak punya. Tapi ya orientasinya ini, makanya kenikmatannya itu saat ibadah. Jadi kata Nabi itu kaya itu biasa bagi umatku, biasa. Jadi biasa aja. Pertanyaannya, apakah Bilal cemburu? Tidak. Apakah Ali cemburu? Tidak. Karena Bilal mengejar yang lain. Jadi begitu yang kaya-kaya tadi melihat, misal Quran surah ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hei, hartamu pakai untuk cari akhirat, tapi jangan lupakan duniamu. Gaya silahkan. Dengan niat ibadah. Silahkan kaya sekaya-kayanya. Subuhan pakai Ferrari, duhur Lamborghini, asal pakai Pajero, silahkan aja, gak ada masalah. Ya. Mau ke Mekah pakai private jet, gak ada masalah, silahkan. Tapi orientasinya akhirat. Tahajud tetap jalan, biasa aja gitu. Silahkan, maksimalkan. Tapi tujuan utamanya apa? Ibadah.